Kenapa pintunya tidak terkunci? Tanya Dewa dalam hati dengan pandangan mata yang mulai kabur. Karena ingin memastikan kamar yang dimasukinya itu benar kamarnya, dia pun memanggil nama Vivian. Namun wanita yang telah sah menjadi istrinya itu tidak menyahut panggilannya sama sekali. Mungkin dia sudah tertidur, gumamnya sembari berjalan masuk ke dalam kamar tanpa lupa untuk menutup pintu. Dia terus berjalan hingga kedua kakinya berhenti tepat di depan sebuah ranjang, di mana terlihat sosok wanita yang tengah berbaring dengan gaun yang tersingkap hingga memperlihatkan belahan kaki yang membuat sesuatu dari dalam tubuhnya bergejolak. Apalagi saat dia melihat tubuh atas wanita itu yang seperti menantang minta untuk disentuh. Kenapa kok begitu terlihat seksi? Gumamnya dengan seringnya yang tipis di bibir. Sungguh, Dewa tidak pernah menyangka tubuh Vivian bisa membuatnya bergairah. Perlahan, dia merangkak mendekat pada tubuh wanita itu hingga posisinya kini tepat berada di atas tubuh Vivian. Tunggu, kenapa pipinya begitu cabi? Tanyanya pada diri sendiri saat mengusap wajah cantik sang istri. Dewa mengusap kedua matanya untuk dapat melihat dengan jelas wajah Vivian. Namun kepalanya yang terasa begitu berat membuat pandangannya kabur. Dia bahkan sampai harus mendekatkan wajahnya. Hingga kedua hidung mereka kini saling bersentuhan. Wangi bunga mawar langsung menyeruak pada indera penciumannya, membuat tubuhnya semakin bergairah untuk menghirup dan menikmati wangi tersebut. Tanpa mempedulikan wanitanya yang tengah tertidur, dia mencium bibir yang terlihat seksi dan menggoda itu. Ciumannya terasa kaku karena tidak mendapatkan balasan, tidak membuat hasrat dalam tubuhnya menghilang. Hasrat itu justru semakin naik karena dengan bebas ia menjelajahi bibir wanitanya. Dengan penuh gairah ia mulai turun menyusuri setiap jengkal leher jenjang wanitanya. Dengan tangan yang mulai menyelusup kepada gaun putih yang dikenakan sang istri. Karena sudah tidak sabar dan kesulitan untuk membuka gaun tersebut, dia pun merobeknya tanpa sisa, membuat gejolak panas dalam tubuhnya tidak terbendung. Setelah berhasil membuat wanita di bawahnya polos tanpa sehelai benang pun, kedua mata yang telah dipenuhi oleh kabut gairah itu tentu saja membuat pikiran yang sempat meragu kini menghilang. "Au, sakit!" teriak Ara yang langsung terbangun saat merasakan sakit yang luar biasa di tubuh bawahnya. Namun Dewa tidak menghiraukan teriakan kesakitan dan pukulan yang dilakukan wanita di bawahnya. Yang dia inginkan hanya menentaskan hasratnya dengan membawa sang wanita mereguk indahnya kenikmatan dalam sebuah percintaan. Entah berapa lama keduanya melakukan aktivitas di atas ranjang, karena setelah itu mereka langsung tertidur karena pengaruh alkohol dan rasa lelah di tubuh masing-masing. Hingga menjelang pagi hari, kedua insan yang berbaring saling berhadapan dengan tubuh polos itu terbangun ketika mendengar suara ketukan yang begitu keras dari pintu luar. Kedua mata mereka yang semula terpejam kini mengerjap berulang kali, memastikan apa yang dilihat keduanya tidak salah. Dengan bersamaan pula mereka menatap tubuh masing-masing yang tertutup selimut putih. Ara berteriak dengan terkejut sekaligus merintih kesakitan di area intinya. Sedangkan Dewa diam sembari menatap sekitar dengan tatapan bingung dan gusar. "Apa yang sudah kau lakukan?" teriak Ara dan Dewa bersamaan. "Seharusnya aku yang bertanya bukan kau," umpat Ara dengan penuh emosi sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia benar-benar terkejut saat melihat suami Vivian berada di atas ranjang yang sama dengannya. Terlebih lagi dengan tubuh keduanya yang polos tanpa sehelai benang pun. Ara tidak bodoh untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada mereka. Mengingat rasa sakit di area intinya, sudah dapat dipastikan kehormatannya telah direnggut oleh kakak iparnya sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana bisa? Karena seingatnya setelah acara selesai dia kembali ke kamar dan seharusnya Dewa berada di kamar pengantinnya bersama Vivian. Dewa sendiri masih diam tidak menjawab pertanyaan Ara. Otaknya yang kelewat cerdas itu berusaha mengingat apa yang telah terjadi pada mereka. Dan bagaimana bisa mereka berada di satu ranjang yang sama dengan keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Dan hanya ada satu jawaban yang paling masuk di akal olehnya saat ini. "Dasar gadis miskin, kau pasti menjebakku kan?" tuduh Dewa dengan tatapan tajam mengintimidasi.
Ara yang tengah emosi, sedih dan kalut terang saja terpancing oleh tuduhan Dewa. Tanpa bak bibu, ia mengambil bantal dan memukul Dewa berulang kali. Hentikan! Dengan kasar Dewa menarik bantal tersebut hingga membuat tubuh Ara jatuh ke dalam dada bidangnya. Dapat ia hirup wangi mawar dari tubuh Ara, membuat ingatan kejadian malam mulai bermunculan satu persatu. Sial! Umpatnya dalam hati saat menyadari dialah yang telah menyentuh gadis miskin itu. Tunggu dulu, menyentuhnya? Tapi bagaimana bisa? Dewa yang terkejut menatap Ara yang tengah mendorong tubuhnya dengan kasar. Dia bahkan menautkan kedua alisnya dengan bingung atas apa yang terjadi. Katakan, siapa yang sudah menyuruhmu untuk menjebakku? Tanya Dewa dengan asal karena masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ara yang mati-matian menahan emosi akhirnya meledak juga dengan air mata yang mengalir di kedua pipinya atas tuduhan Dewa. Kau memang brengsek, kau bajingan! Umpatnya dengan terisak. Melihat Ara menangis, Dewa pun terdiam. Di dalam ruangan tersebut kini hanya terdengar suara tangisan Ara, disusul dengan suara pipian yang memanggil nama Ara dari luar pintu, membuat keduanya saling menatap dan baru menyadari jika di luar sana ada sosok pipian. Tidak, Ara mengusap air matanya dengan wajah ketakutan. Jika pipian sampai mengetahui ia sudah tidur dengan suami kakak angkatnya itu, maka habislah Ara. Bahkan ia bisa didepak dari keluarga Wisnu. Dan yang lebih buruknya lagi, Tuan dan Nyonya Wisnu akan memasukkan Ara ke dalam penjara karena sudah menyakiti hati putri kesayangan mereka. Cepat bersembunyi di dalam kamar mandi. Ara menarik Dewa tanpa mempedulikan pria itu akan marah nantinya. Yang ada di pikirannya Ara sekarang hanyalah menyelamatkan diri dari amukan pipian dan menyelamatkan hidupnya dari kemurkaan keluarga Wisnu. Hei, berani kau? Dewa terdiam saat mulutnya dibekap oleh Ara. Kedua matanya bahkan terbelalak saat selimut yang menutupi tubuh gadis itu terjatuh, memperlihatkan bekas kiss mark hampir di seluruh tubuh polos tersebut. Ara yang menyadari itu langsung menarik selimut tersebut. Dengan tergesa dia menggeret Dewa turun dari atas ranjang, sampai Ara terjatuh karena menginjak selimut yang menutupi tubuhnya. Sakit! Ara menggerutu dan tangisannya kembali keluar. Dia menangis bukan karena sakit terjatuh saja, tapi sakit juga di bagian intinya dan kesal karena Dewa justru tersenyum mengejek. Dewa yang telah mengejek langsung terdiam saat melihat noda di atas ranjang. Noda yang dapat dipastikan milik gadis itu, atau kata yang lebih tepatnya wanita itu, karena ia sudah mengambil kehormatan tersebut hingga membuat Ara tidak lagi gadis, melainkan wanita seutuhnya. Sial, kenapa jadi seperti ini? Bagaimana bisa aku menyentuh wanita miskin ini? Bukan dengan pipian. Umpatnya dalam hati sembari berlalu meninggalkan Ara yang masih menangis di atas lantai.